Masih bersama Tugas Enteng. Halo pemirsa, jumpa kembali bersama Tugas Enteng. Kali ini Tugas Enteng akan entengin TKA. Kita akan bahas tryout 1 nomor 19 sampai 21 dari buku Detik-detik TKA Bahasa Inggris Intan Pariwara Jelajah Ilmu. Bisa didapatkan di toko buku terdekat atau di link di deskripsi video ini. Kalau nanti video ini tidak ada suaranya, pastikan setting audio ke bahasa Inggris US asli untuk track audionya. Langsung saja kita ke pembahasan soal nomor 19. Dari soal nomor 19 ini, kalau kita lihat formatnya ABCDE, ini kita harus memilih salah satu dari pilihan. Kita baca soalnya. What can we infer? Infer itu duga. Berarti ini nanti tidak ada dalam teks. Kita harus simpulkan about the working environment in factories between 1970s and the early 2000s. Apa yang bisa kita duga dari tahun 70-an sampai awal 2000 untuk environment, working environment atau keadaan lingkungan kerja selama tahun itu ada apa saja. Kalau kita lihat di dalam teks ini ada judulnya The Rise of Industry 3.0, kebangkitan industri 3.0. 3.0 itu IoT ya, Internet of Things ini. Kalau kita lihat di tahun 70-an dia menggunakan udah electronic and automation, maka dia ada PLC. Tahun 70-an udah ada PLC, dan ini menunjukkan untuk kinerja mesin untuk digunakan dalam pekerjaan-pekerjaan yang presisi tinggi ya, dan mengurangi kebutuhan karyawan manual atau manusia. Tapi tahun 70-an itu manusia masih banyak, tapi ya dikurangi untuk pekerjaan yang high precision. Tahun 80-an robot itu mulai untuk masuk di industri. Contohnya di Jepang sama Germany. Nah, ada robotic arms atau lengan robot itu untuk masang-masangin mobil atau ngerakit mobil. Nah, maka di sini workers began working alongside. Alongside itu berdampingan ya dengan mesin. Kalau tadi 7 bulan itu orangnya masih banyak, mesinnya baru muncul ya untuk PLC-nya itu, tapi ya masih pakai manusia. Sekarang 8 bulan udah equal sama nih, berarti harus berdampingan. Nah, tahun 90-an itu mulailah yang adanya internet dan data system. Maka di sini ada yang namanya ERP. Nah, di sini menyambungkan departemen semuanya dari inventory, gudang, finance, dan production itu terkoneksi jadi satu, sehingga supply chain itu lebih efektif, efisien. Nah, sudah ada internet dan data system, sudah terkoneksi. Baru tahun 2000-an dia digital integration and globalization. Nah, di sini sudah otomasi, elektronik, dan juga software itu menjadikan smart system industri menjadi global, sehingga ini orang-orang yang kemungkinan pekerjaannya sudah sangat berkurang ya dari tahun 70-an. Maka apa, kita cek yang A. Workers had less work to do because all tasks were handled by robots. Kalau tahun 2000-an ya, kalau orang yang nggak kerja ya dipecat lah ya, maka bukan workers had less work ya, kalau nggak ada kerjaan ya dirumahkan, di PHK.
Maka yang A ini sepertinya nggak cocok nih. Yang B, factories became quieter and more peaceful as machines replaced people. Benarkah pabrik-pabrik itu lebih sunyi, lebih senyap? Ya, tapi kan produksi jalan. Tapi kita nggak lihat ada keterangan dia senyapnya seperti apa ya di dalam teks maksudnya. Yang C coba, working in factories became dangerous due to the presence of robotic arms. Nggak disebutin deh. Ketika ada robotic arms itu kan workers itu working alongside, itu saling berdampingan. Ya nggak ada disebutkan di situ adanya dangerous, malah di sini increasing productivity and safety, malah sebaliknya. Maka yang C salah. Yang D, human labor become irrelevant and completely disappeared. Disappeared itu hilang, kita nggak pakai manusia lagi di pabrik. Ya enggak ya, kita masih pakai manusia di sini tahun 90-an. Buktinya apa? Buktinya kalau di teks itu nggak disebutkan bahwa manusia itu udah nggak dipakai lagi di pabrik ya. Maka kita kesimpulannya ada tapi jumlahnya terkurangi. Yang E, digital tools gradually transform how people worked and interacted with machines. Gradually transform itu bertransformasi secara bertahap. Oh ya, dari 70-an mulai PLC, 80-an lengan robot, 90-an internet dan data, tahun 2000-an sudah digital dan globalisasi. Maka kemungkinan paling benar ya E. Ya. Kesimpulannya paling benar E. Nah, soal-soal seperti infer untuk nyimpulin itu ya harus kita memahami teks. Kita nggak bisa nyari di teks secara tekstual tertulis di situ, itu nggak mungkin. Kita harus pahami ya. Sekarang kita ke nomor 20. Kita lihat nomor 20 ini ada kotak-kotak, berarti kita harus pilih pilih beberapa dari kotak-kotak di sana. Karena ini mungkin lebih dari satu jawaban. Nah, coba kita lihat soal. Which of the following values can be inferred from the text? Lagi-lagi kita mendapatkan soal yang bunyinya inferred, untuk menduga ya. Nah, nanti soal-soal TK itu banyakkan adalah infer atau dugaan-dugaan, sehingga kita harus paham dari teksnya. Nah, nanti caranya kalau ada pernyataan harus kita cek kebenarannya. Maka ini ya memang agak lama kalau mau bahas. Nggak bisa langsung ini ketemunya di paragraf ini. Itu nggak bisa, karena kita harus paham ya, kita cek. Baik, kita cek pernyataan pertama. Innovation leads to greater efficiency in industry. Apakah efisiensi untuk inovasi itu? Ya bisa jadi ya. Jadi ini kemungkinan benar, karena semula kita harus gaji orang banyak untuk mengerjakan tugas, sekarang sudah pakai robot, kita nggak bayar orang lagi. Ini maka efisiensi. Jadi kemungkinan besar yang pertama itu betul. Yang kedua, cooperation between human and machine is essential. Ya tentu ya, karena di tahun 80-an ini working alongside, ini saling berdampingan, maka ini cooperation between human and machine itu penting. Yang ketiga, the use of CAD and CEM marked the transition to digital system. Kalau di teks itu kita nggak nemu apa itu CAD, apa itu CEM. Kalau CAD kalau di SMK mungkin terkait sama ini ya, untuk kalau kita desain produk 3 dimensi itu pakai software yang namanya CAD, CAD ya. Itu nanti bisa dicetak pakai printer atau pakai mesin turning ya, bubut turning.
Ya mungkin tidak disebutkan di dalam teks, kemungkinan ini enggak lah. Robots completely replace human workers in factory by 1980s. 1980s itu working alongside, jadi nggak mungkin dia replace completely. Ya, jadi nggak mungkin dia menggantikan manusia secara penuh, enggak ya, salah ini. Coba yang selanjutnya, human involvement decreases because machine became more dangerous. Kalau dangerousnya salah ya, karena di sini increasing, meningkatkan safety, maka ini salah ya. Maka kita punya dua jawaban betul. Innovation leads to greater efficiency in industry, sama cooperation between human and machines is essential. Sekarang 21. Kalau tabel seperti ini berarti nanti kita pilih yang dia supported statementnya dalam teks, didukung dengan teks, atau not supported. The text explores the history and development of automation and technology in industries. What information does the text provide about the progress of automation and technology? Apakah dia didukung sama teks? Coba. Japan played a major role in the early adoption of robotics in automotive production. Kalau kita lihat di sini yang mula-mula menggunakan lengan robot ya Jerman sama Jepang ya. Maka di sini betul. The application of ERP system began in South American agriculture during 1970s. ERP, kita cari ERP. Nah, di sini. Apakah dia disebutin di South America? Nah, kalau di sini negaranya tidak disebutin ya. Apakah di bidang agriculture, pertanian? Malah di sini inventory, finance, production. Jadi kemungkinan besar dia not supported. Ya, nggak sesuai teks. More than one country was involved in introducing robotic to factory settings in the 1980s. 1980s di sini more than one country. Ya iya, ada Japan, ada Germany, dua, maka dia supported ya. Nah, jadi jawabannya seperti itu. Berarti harus kita cek kalau seperti ini. Ya memang soal-soal TKA ya harus ngecek satu-satu. Itu untuk video kali ini, tryout 1 nomor 19 sampai 20 dientengin TKA. Bisa didapatin di buku Detik-detik TKA Bahasa Inggris terbitan Intan Pariwara Jelajah Ilmu. Didapatkan di toko buku terdekat atau di link di deskripsi video ini. Terima kasih, tugas enteng.